Bab 1600, Cermin Misterius Langit dan Bumi. Mileye sangat terkejut saat ini. Dia tahu betul teror perisai kuno alam terobos. Asal tahu saja, perisai itu bahkan bisa memantulkan kembali pisau terbang belatimu. Dengan perisai kuno itu, dia hampir bisa menjadi pelindung tiga alam semesta. Namun, perisai kuno itu hanyalah sampah di mulut Ono-san ini. Mileye semakin menantikan treasure trove ini. Segera, ketiganya masuk ke treasure trove. Yang menarik perhatian adalah lebih dari 100 sinar merah. Di setiap sinar, ada harta karun dari berbagai jenis. Mileye berjalan ke sinar cahaya terdekat. Di dalam sinar cahaya itu ada perisai bundar yang gelap. Perisai bundar itu sehalus cermin, dan ada banyak abjad kuno di permukaannya. Mileye sedikit penasaran, Paman Ono-san, ini. Ono-san tersenyum dan berkata, ini adalah perisai mengejutkan. Itu milik tingkat sempurna sublegendaris. Mileye bertanya, apakah itu kuat? Ono-san menggelengkan kepalanya, itu tidak terlalu kuat. Fungsi intinya adalah untuk memantulkan luka, benda ini bisa memantulkan kerusakan 2 kali lipat. Mileye tercengang, lalu berkata, 2 kali. Ono-san mengangguk, misalnya, jika kamu menebasnya dengan pedang, itu bisa memantul kembali 2 kali lebih kuat dari pedangmu. Tenggorokan Mileye berputar, Paman, bukankah ini kuat? Ono-san berkata sambil tersenyum, ya begitu saja. Ayo pergi ke lantai berikutnya. Dengan mengatakan itu, dia menarik Mileye dan berjalan menuju lantai berikutnya. Mileye memandang Shocking Aegis dengan sedikit keengganan. Sebenarnya, dia benar-benar ingin mengambil ini. Di samping, Lisi-san tiba-tiba menutup mulutnya dan tersenyum, Kakak Ye, ada hal-hal yang lebih baik yang akan datang. Mileye tersenyum sinis, dia agak baru di dunia. Segera, mereka bertiga datang ke lantai berikutnya. Ketika mereka memasuki lantai berikutnya, Mileye melihat lebih dari 60 sinar ungu, hampir setengah dari lantai sebelumnya. Mileye berjalan di depan seberkas cahaya lain. Pada saat ini, Ono-san tiba-tiba menariknya kembali. Jangan lihat ini, ayo, lihat sisi ini. Mileye. Ono-san membawa Mileye ke salah satu berkas cahaya. Di dalam berkas cahaya itu ada cermin hitam dengan batas emas gelap. Di atas cermin, ada abjad kuno merah yang aneh. Mileye memandang Ono-san, yang tersenyum dan berkata, ini adalah alam misteri langit dan bumi. Mileye bertanya dengan cepat, apa gunanya? Ono-san tertawa, benda ini sangat berguna, bisa disalin. Mileye sedikit bingung, disalin. Ono-san mengangguk, benda ini setelah diaktifkan, dapat menyalin tubuh bayangan dari lawan, dan tubuh bayangan ini memiliki setidaknya 70% kekuatan tempur lawan. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, dan berkata lagi, tentu saja, seorang master setingkat ayahmu tidak dapat menyalinnya. Mileye berkata dengan lembut, apakah hanya 70% kekuatan tempur? Bahkan, dia sedikit kecewa di hatinya, karena jika kekuatan tempurnya hanya 70%, itu tidak akan sebaik perisai sebelumnya. Pada saat ini, Ono-san berkata sambil tersenyum, jika itu hanya salinan, maka itu tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di sini. Mileye bertanya dengan cepat, apalagi yang ada? Ono-san berkata sambil tersenyum, itu bisa menyalin 10. Selain itu juga bisa menyalin dirinya sendiri. 10. Mendengar ini, Mileye tampak terharu. Jika hanya 1, tidak ada gunanya, tetapi 10 sama sekali berbeda. 10 dari mereka melawan belatimu sendiri. Sangat menarik untuk memikirkannya. Jika lawan lebih kuat dari diri sendiri, berarti masih ada 10 master super lagi.
Ono-san tersenyum dan berkata, apakah hatimu tergerak? Mileye mengangguk dengan penuh semangat. 10. Ini agak keterlaluan. Ono-san tertawa, kemudian dia melafalkan mantra tanpa suara. Segera, sinar ungu terbuka, dan kemudian, alam misteri langit dan bumi melayang keluar. Ono-san tertawa dan berkata, setetes darah. Mileye mengangguk, oke. Saat dia berbicara, dia sedikit menekuk jarinya, dan setetes darah jatuh ke cermin. Alam misteri langit dan bumi bergetar sedikit, seberkas cahaya meledak langsung ke alis Mileye. Duar. Mileye gemetar, dan saat berikutnya, alam misteri langit dan bumi langsung berubah menjadi cahaya putih yang masuk di antara alis Mileye. Kemudian, cahaya putih muncul di antara alis Mileye dari alam misteri langit dan bumi, tetapi segera menghilang. Mileye perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia merasakan alam misteri langit dan bumi. Mileye merentangkan telapak tangannya. Alam misteri langit dan bumi langsung muncul di tangannya, dan saat berikutnya, 10 Mileye tiba-tiba muncul di sampingnya. 10 tubuh bayangan. Mileye memandang ke arah Ono-san, kekuatan tempur mereka. Ono-san tertawa, salinan sempurna dari kesadaran tempur. Mileye tiba-tiba menebaskan pedangnya ke arah kanan. Tubuh bayangan di sebelah kanannya langsung menghilang di tempat. Ketika muncul kembali, dia sudah beberapa meter jauhnya. Detik berikutnya, pedang tiba-tiba muncul padanya setengah inci sebelum alis. Pedang hidup dan mati. Namun, sebelum pedang itu menyentuh alisnya, pedang itu terjepit di antara dua jari. Sesaat kemudian, cahaya pedang Tao tiba-tiba memotong langsung dari atas kepalanya. Jurus tarik pedang. Mileye sedikit kaget, tubuh bayangan ini sebenarnya bisa mengetahui ilmu pedangnya, apalagi tubuh bayangan ini juga alam fana. Tentu saja ada perbedaan, harus dikatakan bahwa itu milik alam terobos dan alam fana. Dengan pemikiran di benak Mileye, tubuh bayangan yang ditembak itu segera berhenti, lalu menyingkir dan berdiri dengan hormat. Di samping, Ono-san tersenyum dan berkata, "Bagaimana?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Paman, kecuali master setingkat ayahku, apa alam misteri langit dan bumi ini dapat meniru semua master?" Ono-san menggelengkan kepalanya, tidak berlebihan, beberapa master khusus tidak dapat ditiru. Master di atas alam fana, tubuh bayangan hanya dapat meniru paling banyak sekitar 60% dari kekuatan tempur lawan. Mileye mengangguk sedikit, bahkan jika bisa meniru master tingkat ayah, itu sudah terlalu menakutkan. Namun, master di atas alam fana pun bisa menirunya, harus dia katakan, cukup garang. Meskipun mereka hanya dapat memiliki 60% kekuatan tempur, jumlahnya ada 10. Senjata dewa. Ono-san berkata lagi, "Apakah kamu tahu mengapa benda ilahi ini disebut benda ilahi legendaris yang sempurna?" Mileye menggelengkan kepalanya. Ono-san berkata sambil tersenyum, "Karena meskipun tubuh bayangan yang diubah oleh benda ini jatuh, itu tidak akan dapat membahayakan tubuh utama. Pandai besi legendaris yang menciptakan benda ini di awal, untuk mencapai ini, butuh ratusan tahun penelitian." Mileye berkata dengan lembut, "Luar biasa." Ono-san mengangguk, "Klan kami memiliki keunggulan unik dalam penempaan, semua orang sangat tertarik pada penempaan. Namun, klan kami tidak tertarik pada kultivasi. Oleh karena itu, aspek kekuatan tempur klan kami agak lemah. Jika itu bukan untuk ayahmu saat itu, bahkan jika klan kami tidak dimusnahkan, kami harus tunduk kepada orang lain dan menjadi budak mereka." Mileye sedikit penasaran, "Paman, kekuatan macam apa yang menyerangmu bertahun-tahun yang lalu?" Ono-san menggelengkan kepalanya, "Ada semua jenis kekuatan,
termasuk Aula Dewa. Mereka lebih halus, mengatakan bahwa mereka merekrut kami, dan berharap kami akan ditempatkan di Aula Dewa mereka. Mereka dapat melindungi kita, tetapi kita harus menyerahkan 70% dari benda ilahi yang kita tempa setiap tahun. Berikan 70%. Mileye terdiam. Harus kukatakan, keinginan ini agak besar. Ono-san berkata lagi, orang yang hampir menghancurkan klan roh bumi adalah klan monster buas. Alasan mengapa ras ini ingin menghancurkan kita saat itu adalah untuk mendapatkan baju besi dewa super dari klan roh bumi, armor dewa perang yang tak terkalahkan. Mileye sedikit penasaran, armor dewa perang yang tak terkalahkan. Ono-san mengangguk, itu adalah senjata dewa yang dibangun oleh 9 pandai besi legendaris dari klan kita saat itu. Pandai besi legendaris telah dengan cermat memoles dan memalsukannya. Ada banyak bahan berharga dari klan roh kita. Dapat dikatakan bahwa ini adalah baju sirah yang dibuat oleh klan roh kita. Ini juga merupakan kebanggaan klan roh kita. Mileye berkedip, boleh aku melihatnya? Ono-san ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini. Jika kamu melihatnya, bisa saja, tapi... Mileye berkata dengan serius, aku tidak akan menerimanya. Lihat saja. Ono-san tersenyum dan berkata, oke. Aku akan mengajakmu melihatnya nanti. Ayo, ada harta karun lain di sini, yang bagus untukmu. Setelah selesai berbicara, dia membawa Mileye dan berjalan menuju sisi lain. Sepanjang jalan, Mileye terus melihat sinar cahaya itu, dan sejujurnya, dia menginginkan semuanya. Namun, dia tidak bisa seperti ini. Pada saat ini, Mileye berhenti tiba-tiba, lalu melihat ke salah satu berkas cahaya. Di dalam berkas cahaya ungu itu ada segel naga emas. Segel naga. Mileye bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, ini. Ono-san berkata sambil tersenyum, ini adalah segel naga langit, yang mengandung roh gunung dan sungai. Dengan segel ini, kamu tidak hanya akan memiliki tubuh naga langit, tetapi juga dapat menggunakan segel ini untuk meningkatkan kekuatan roh nagamu sendiri. Meskipun sangat bagus, tetapi itu tidak cocok untukmu, karena efek segel ini dapat diberikan paling baik saat berada pada kaisar. Dapat dikatakan bahwa jika kaisar dunia memiliki segel ini, tidak hanya latihan akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tetapi juga dapat mengontrol kekuatan segel ini untuk menyatukan sebuah negara. Mileye tiba-tiba berkata, Paman, aku mau yang ini. Ono-san sedikit terkejut, keponakan, segel ini tidak cocok untukmu. Mileye tertawa, aku punya istri yang kebetulan adalah kaisar dunia, dia sangat cocok. Ono-san tersenyum sedikit, oke. Saat dia berbicara, dia melafalkan mantra tanpa suara, lalu sinar cahaya langsung hancur dan segel naga langit di dalamnya terbang tepat di depan Mileye. Mileye tersenyum, lalu menyingkirkan naga langit. Kata Ono-san sambil tersenyum, keponakan, ilmu pedang Taomu adalah ranah alam fana, kan? Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya. Ono-san tersenyum sedikit, kalau begitu, kamu akan sangat menyukai harta ini, karena itu cocok untukmu. Mileye sedikit penasaran, ada apa? Ono-san tertawa, kamu akan segera melihatnya. Dengan mengatakan itu, dia membawa Mileye dan berjalan tidak jauh. Mileye masih melihat sekeliling. Dia harus mengatakan, harta di sini terlalu menakutkan. Dia juga mengerti mengapa Aula Dewa menginginkannya. Harta karun yang disembunyikan oleh ras ini bukanlah kengerian biasa. Faksi manapun yang mendapatkan harta karun ras roh bumi ini setidaknya akan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Pada saat ini, Ono-san berhenti. Dia menunjuk ke seberkas cahaya di kejauhan, lalu berkata sambil tersenyum, itu dia.
Mileye melihat ke berkas cahaya itu. Ketika dia melihat harta karun di dalam berkas cahaya, matanya berbinar. Bersambung.